hanya mengulur waktu saja, ya kan, diperlambat. Terus ada juga beberapa kalender yang hari libur dan lain-lain, ya gitu. Jadi proses penahanannya cuma 20 hari atau gimana? Penahanan 20 hari itu kan bukan ditahan 20 hari lalu lepas ya. Itu kan proses nanti berjalan ketika nanti, karena kan gue pernah berusaha dengan hukum ya. Jadi ketika nanti misalkan dokumennya belum lengkap, ya nanti bisa diperpanjang untuk 40 hari ke depan. Tapi kata keterangan Mas Polres Jakarta Selatan baru menaikkan status saja menjadi tersangka, belum ada penahanan. Iya. Baru menaikkan status saja sebagai tersangka. Ya itu coba tanya sama Ibu Nurma, Kabid Humas Polres Jaksel. Kalau gua kan nggak tahu, kalau gua kan cuma taunya kalau sudah tersangka, terus sekarang juga masih dilakukan BAP, ya hanya itu aja. Untuk keluarga Pak sendiri merasa saat akhirnya jadi seperti ini gitu. Buat kamu sendiri gimana? Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok ada menjadi seperti itu, juga saya bingung ya, karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jerih payah dia sendiri, dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia, selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya, yang kacau segala macam, itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya, ya kan. Nah, ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus tunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai, tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu, Laura itu pernah minum air hangat, dan dia pernah makan makanan kemarin, walaupun mungkin tidak basi, tapi itulah. Tapi kan Niki nantinya akan mengawal kasus ini gak sih sampai ke pengadilan? Oh iyalah, pastinya dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi perjuangannya yang ya itu nanti akan diproses lagi yang lain. Tapi apa sih yang banyak dikorbankan kan Niki, sampai lelah juga sampai 7 bulan gitu yang paling banyak? Yang dikorbankan ya banyak, energi, pikiran, waktu. Kan gue juga bukan punya anak Laura doang, ada Aska dan anak-anak. Sempet sampai nggak konsen, sempet sampai nggak nganterin anak sekolah. Ya karena ini gitu.